Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312, Bagaimana jika aku campur tangan? Huang Xiaolong berhenti sejenak di udara sebelum mendarat di salah satu dari banyak atap istana. Di sini, di Istana Raja Hantu, Huang Xiaolong menemukan bahwa indera spiritualnya terbatas. Paling-paling, indera spiritualnya hanya bisa meluas hingga 100 meter, tetapi area Istana Raja Hantu terlalu luas, radius indera spiritual 100 meter saja pada dasarnya berlebihan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sebuah celah vertikal terbuka di dahinya mata neraka. Benar saja, mata neraka dapat melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada indera spiritualnya di tempat hantu ini, bahkan melalui beberapa lapis dinding, Huang Xiaolong mampu melihat apa yang terjadi di belakang mereka tanpa halangan. Namun, radiusnya hanya terbatas pada 1000 meter. Radius 1000 meter, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, 1000 meter bukanlah perbedaan yang besar. Dia melompat turun dari atap, mendarat di tanah di bawahnya, tetap berada di atap adalah target yang terlalu jelas. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, fluktuasi energi yang kuat datang dari arah di depannya. Dilihat dari tingkat fluktuasi energi, kedua orang yang bertarung itu, tanpa diragukan lagi, adalah ahli setengah Sein. Selain itu, kekuatan mereka sedikit lebih tinggi daripada lelaki tua yang ia lawan di Broken Tiger Reef. Huang Xiaolong melompat maju, menuju ke sumbernya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tempat kejadian. Dua orang yang bertarung adalah dua pria muda, yang satu mengenakan jubah merah, sementara lawannya mengenakan jubah ungu. Di dada pria berjubah merah itu, ada pola binatang mitos berkepala dua, sesuatu yang pernah dilihat Huang Xiaolong sebelumnya. Di kota Dewa Segudang, dia melihat binatang mitos berkepala dua yang sama di jubah He Yun Xiong. Oleh karena itu, Huang Xiaolong menduga bahwa pemuda berjubah merah ini adalah seseorang dari kota Milenium, dan kemungkinan besar dia adalah murid He Yun Xiong. Sedangkan pemuda berjubah ungu, lambang pada jubahnya adalah seekor gajah. Gajah. Sepertinya pemuda ini adalah murid dari kota Dewa Segudang, Luo Wujun. Luo Wujun, penjaga kota para dewa, juga salah satu dari 10 ahli teratas Bedlam Lands. Dari pengamatan pertarungan kedua orang ini, kekuatan murid Luo Wujun ini sedikit lebih baik daripada murid He Yun Xiong. Tinju dan telapak tangan saling beradu, suara ledakan udara bergema. Tiba-tiba, murid Luo Wujun mengubah gerakannya di udara, berguling dan menghantamkan telapak tangan tepat di punggung murid He Yun Xiong. Puh! Sun Haoran batuk seteguk darah, lalu jatuh ke tanah. Berhasil melukai Sun Haoran, Wu Zhang mendarat di tanah, menatap kondisi Sun Haoran yang menyedihkan. Senyum sinis muncul di wajahnya, Sun Haoran, kamu tidak menyangka akan mati di sini, kan? Sun Haoran menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak ada rasa takut di matanya, jika aku mati, Tuan akan membalaskan dendamku. Wu Zhang tertawa terbahak-bahak mendengar ini, Guru. Apakah Anda pikir orang tua He Yun Xiong dapat meninggalkan kota hantu ini hidup-hidup? Biar saya katakan, kemunculan kota hantu kali ini, guru Anda, serta 9 saudara dan saudari magang Anda hanya dapat bermimpi meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kau. Sun Haoran memucat, apa yang kau katakan? Apa yang kukatakan? Wu Zhang mencibir, tunggu sampai kau melihat He Yun Xiong di neraka, kau bisa bertanya sendiri padanya. Wu Zhang bergerak lagi, kedua telapak tangannya mengarah ke tubuh Sun Haoran. Sun Haoran menghindar dengan cepat, tetapi telapak tangan Wu Zhang mengikutinya seperti bayangan, semakin dekat. Tepat saat serangan telapak tangan Wu Zhang hendak menyerang, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi langit, patung-patung Buddha yang menjulang tinggi melompat keluar dari tanah di bawahnya. Terkejut, Wu Zhang buru-buru mengubah arah serangannya dengan memutar pergelangan tangannya ke arah penyerang yang datang tiba-tiba. Ledakan keras bergema, kekuatan pantulan yang besar memukul mundur Wu Zhang berulang kali hingga ia terdorong mundur lebih dari beberapa ratus meter. Wu Zhang sangat terkejut, matanya yang bingung mengamati sekeliling dan menemukan bahwa seorang pemuda berambut hitam telah muncul di depan Sun Haoran. Mengabaikan keterkejutan Wu Zhang, Huang Xiaolong berbalik menatap Sun Haoran, apakah kamu baik-baik saja? Sun Haoran menatap punggung Huang Xiaolong dengan tercengang. Suara Huang Xiaolong menariknya kembali ke hadapannya, dan Sun Haoran menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, terima kasih. Huang Xiaolong berpikir sejenak dan mengeluarkan sebatang ganoderma putih dari cincin Asura. Aromanya langsung tercium di udara, menerangi langit kelabu gelap yang suram seolah-olah hari masih siang. Ini ganoderma putih. Wu Zhang dan Sun Haoran berseru dengan takjub, mata mereka menatap tajam ke jamur putih di tangan Huang Xiaolong, kristal yang hampir tembus cahaya dengan emulsi berwarna putih yang bergerak di dalamnya. Ini adalah salah satu dari banyak ramuan yang ditemukan Huang Xiaolong di dasar Broken Tiger Reef. Ganoderma berusia 100 tahun adalah hal yang umum, tetapi yang berusia 1000 tahun ke atas adalah hal yang langka. Batang Ganoderma berusia 10.000 tahun dianggap punah, belum lagi Raja Ganoderma, Ganoderma putih. Raja Ganoderma ini, selain meningkatkan budidaya, ia adalah ramuan suci untuk menyembuhkan luka. Di hadapan dua pasang mata yang penuh amarah,
Huang Xiaolong mengirimkan Ganoderma putih kepada Sun Haoran dengan gerakan lembut, ini, telanlah. Sun Haoran menatap Huang Xiaolong dengan tatapan tak percaya. Ragu dengan apa yang baru saja didengarnya, dia bertanya, apakah kamu yakin ingin membiarkanku menelan Ganoderma putih ini? Huang Xiaolong mengangguk, aku berutang budi pada senior He. Waktu itu di kota Dewa Segudang, He Yunxiong menolong Huang Xiaolong, sekarang dia hanya membalas budi dengan menyelamatkan muridnya. Ganoderma putih mungkin merupakan ramuan langka di mata orang lain, tetapi itu tidak begitu penting bagi Huang Xiaolong. Di tumpukan ramuan di dalam cincin asuranya, Ganoderma putih ini berada di peringkat paling bawah. Jadi, saudara ini mengenal guru. Sun Haoran merasa lega setelah menjelaskan hal ini, tetapi tetap saja, dia menolak, tapi ini terlalu banyak, tolong simpan sendiri. Luka-lukaku tidak separah itu. Dia memutuskan untuk mengirim Ganoderma putih kembali ke Huang Xiaolong. Menurutnya, pembayaran Huang Xiaolong agak berlebihan, dia malu menerima hadiah yang begitu besar. Pada saat inilah, sebuah bayangan berkelebat, tangan Wu Sang terulur meraih Ganoderma putih. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Ganoderma putih, hujan bayangan tombak muncul, membawa badai angin kencang yang saling tumpang tindih seperti lapisan ombak. Karena khawatir, Wu Sang dengan tegas mundur. Big Cutting Palm. Kedua lengannya berkumpul ke belakang lalu menebas ke bawah secara vertikal. Belasan telapak tangan yang bagaikan pisau menebas angin kencang yang ditimbulkan oleh tombak-tombak itu. Ledakan dahsyat mengguncang angkasa. Bayangan tombak yang banyak itu menghilang, Wu Zhang berhasil menghalangi lapisan angin kencang, tetapi meskipun begitu, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Huang Xiaolong dengan gentar karena hanya dia yang benar-benar mengerti betapa mengerikan serangan tombak Huang Xiaolong. Apa latar belakang pemuda berambut hitam ini, sehingga seorang Xiantian tingkat akhir Ordo ke-10 memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Tenggorokan Wu Zhang terasa kering, teman, ini masalah antara kota Dewa Segudang dan kota Milenium, saya sarankan, lebih baik tidak ikut campur jika tidak perlu. Huang Xiaolong tidak menunjukkan ekspresi apapun, memangnya kenapa kalau aku ikut campur? Ketika dia berada di kota Dewa Segudang saat itu, bawahan Zhao Chen terang-terangan menyerang Huang Xiaolong tanpa takut akan hukuman dan para penjaga kota tanpa malu-malu berpihak pada bawahan Zhao Chen. Hal ini tidak membantu membangun kesan yang baik pada kota Dewa Segudang di benak Huang Xiaolong. Mendengar itu, Wu Zhang menggelengkan kepalanya, kekuatan teman ini tidak buruk, tetapi tetap saja, lebih baik tidak bertindak gegabah, kalau tidak, kamu akan membawa malapetaka bagi keluargamu. Kata-kata Wu Zhang bukanlah ancaman kosong. Sangat sedikit orang di Bedlam Lands yang berani ikut campur dalam urusan kota Dewa Segudang. Pada saat ini, Sun Haoran membujuk, saudaraku, pergilah. Dia merasa tidak perlu bagi Huang Xiaolong untuk menyinggung kota Dewa Segudang karena kota Milenium, terlepas apakah Huang Xiaolong berutang budi kepada gurunya atau tidak.